Halo guys, ketemu lagi dengan saya Fajar ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem chiller ya teman-teman. Jadi simak terus videonya sampai habis. Check it out! Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Dalam sistem chiller itu ada dua sistem ya teman-teman. Yang pertama adalah sistem water cool, yaitu sistem pendinginannya dengan air ya teman-teman. Ya biasanya sih itu harus pakai cooling tower ya teman-teman. Nah yang kedua itu sistem air cool, maksudnya pendinginnya pakai udara, jadi pakai kipas. Nah itu chiller itu dua-duanya sih sistemnya sama ya teman-teman, cuman beda pendinginnya aja, ada yang medianya air atau medianya udara. Jadi jangan sampai berpengertian water cool itu semuanya dari air, bukan. Jadi itu water cool ataupun air cool itu adalah pendingin, sistem pendinginnya chiller ya teman-teman. Jadi bukan sistem chillernya. Kalau sistem chillernya semuanya sama, intinya medianya air ya teman-teman, seperti itu. Nah pada sistem water cool sendiri itu biasanya ya ada yang namanya kompresor chillernya itu ya teman-teman. Itu berapa TR ya. Ya ini kan kalau yang chiller yang water cool ini kan sangat signifikan ya. Jadi harus ada cadangan karena si kondensornya itu kan medianya dari air, itu sering kotor. Jadi setiap 3 bulan sekali harus dibersihkan itu kondensor. Jadi ada lubang-lubang dari pipa kondensor itu yang kecil-kecil lah, segede-gede ya pipa sekitar 15 gitu loh, diameter 15 atau setengah in gitu. Ya ini adalah kondisi lubang-lubang kondensor ya, yang setiap per 3 bulan kita harus bersihkan seperti ini ya, kotornya seperti ini. Jadi pada saat pembersihan yang satu chiller itu harus dalam keadaan mati gitu. Nah sedangkan operasional harus jalan. Makanya kalau chiller pada gedung-gedung yang tinggi, yang terutama yang water cool, itu harus ada cadangan ya teman-teman. Jangan sampai nggak ada cadangan, itu nanti malah jadi bumerang buat kita ya, karena operasional harus jalan, perawatan pun harus jalan, seperti itu. Pada sistem chiller itu ada yang namanya balancing valve ya teman-teman. Nah balancing valve itu ya gunanya untuk mengatur supaya tekanan dari pompa chiller itu tidak terlalu tinggi sampai ke unit-unit FCU ataupun AHU teman-teman. Nah itu di masing-masing chiller ada. Nah sebelum masuk ke chiller, dari pompa chiller itu ada yang namanya PDP. PDP itu adalah pressure differential valve. Jadi kalau di dalam sistem kebakaran itu namanya safety valve ya. Jadi kalau ada tekanan berlebih sesuai dengan settingan, nanti akan balik lagi, jadi masuk lagi ke feedernya pompa chiller, jadi tidak kelebihan tekanan unit-unit FCU. Nah biasanya kan kalau misalkan kita dari sistem air cool ya, kalau air cool itu tekanan pompa masuk ke dalam kompresor itu tidak boleh melebihi dari 10 kilo, biasanya seperti itu. Jadi dari situ pressure differential valve-nya kan diatur nih. Nah misalkan kan kalau misalkan jam operasional biasa pasti semua AHU FCU nyala terbuka ya, itu standar misalkan 8 kilo. Nah pas nanti malam misalkan orang-orang pada pulang atau misalnya pada perkantoran, itu kan banyak yang dimatiin, otomatis valve-valve yang ke unit FCU itu ditutup. Nah itu akan menjadi kelebihan tekanan pada pompa chiller di bawah. Nah dari situ maka yang bekerja adalah PDP, pressure differential valve. Jadi tekanan berlebih akan dikembalikan lagi, jadi akan bersirkulasi seperti itu. Dari pompa chiller sendiri itu ada yang namanya expansion tank, tangki ekspansi ya. Nah
expansion tank ini gunanya untuk apa? Expansion tank ini gunanya untuk penyusutan dan pemuaian chiller. Jadi misalkan ada penyusutan, nah dia kan suplainya dari air bersih ya, atau dari pipa plumbing lah, dari air plumbing gitu loh. Nah dia kalau misalkan ada penyusutan tekanan di pipa, dia akan otomatis secara itu mengisi, dan kalau misalkan ada kelebihan tekanan atau apa, dia akan memuai gitu. Jadi bentuknya itu kayak semacam ya tangki biasalah seperti itu, cuman dia fungsinya untuk penyusutan dan pemuaian chiller seperti itu ya. Nah kalau misalkan dalam sistemnya water cool itu ada yang namanya cooling tower. Nah cooling tower itu jadi bentuknya itu kayak semacam apa ya, kisi-kisi gitu. Jadi air yang dimasukkan ke kompresor itu kan dia panas tuh, akan balik lagi ke cooling tower itu. Jadi kayak semacam dikasih air terjun gitu loh, supaya airnya itu dingin, balik lagi ke dalam kompresor itu dingin, seperti itu teman-teman. Nah itu medianya itu air. Nah air ini kan banyak korosi ya, dalam kondenser itu pasti akan menimbulkan kerak. Nah itu yang kita preventif per 3 bulan gitu loh. Kalau nggak dipreventif itu nanti tekanan dari chiller sendiri itu akan tinggi teman-teman, karena si air itu nggak mengalir, nggak sirkulasi, tersendat sama kotoran itu, seperti itu teman-teman. Nah biasanya juga dikasih dosing pump ya teman-teman, itu dikasih chemical supaya air, kualitas air dari cooling tower itu tidak jadi bersih, tidak banyak kerak gitu loh teman. Jadi mungkin si keadaan kondenser bisa lebih awet lah, tapi maksimal sih 4 bulan seperti itu. Nah dari sistemnya air cool itu ada juga namanya make up water. Nah make up water itu sama seperti expansion tank sebenarnya fungsinya. Jadi dia kalau misalkan kan air itu disiram ke kondenser ya, panas, balik lagi kan ke cooling tower itu pasti terjadi pemuaian istilahnya ya. Jadi banyak air yang hilang di situ. Nah di situ pasti si keadaan cooling tower ini pasti berkurang. Nah memerlukan air ini make up water, jadi disuplai terus dari make up water. Nah dia itu bentuknya sih seperti roof tanknya air bersih seperti itu. Nah dia suplai terus tuh, jadi tergantung dari kualitas air yang dihasilkan gitu loh. Jadi misalkan airnya berkurang ya dia otomatis akan nambah gitu loh, akan mengisi ke hidran tersebut seperti itu. Nah itu yang cooling tower. Sama di dalam cooling tower juga ada namanya pompa cooling tower pump, CWP, nah cooling water pump. Nah itu sama ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya chiller itu berada di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi ada dua supply nih. Yang satu supply untuk pendinginan mesin ya, kompresor, yang satunya untuk mendinginkan air itu. Tapi ini tidak bersentuhan, jadi sistem masing-masing teman-teman. Jadi bukan dari cooling tower disuplai ke FCU HHU, enggak, beda. Jadi cooling tower sendiri dengan sistem sendiri sirkulasi untuk mendinginkan kondensor. Nah untuk chillernya, kompresor itu untuk mendinginkan air yang disuplai ke kompresor, ke FCU seperti itu. Nah dari FCU sendiri itu ada juga yang namanya balancing valve juga ya teman-teman, yang berada di masing-masing FCU. Nah itu biasanya kalau balancing valve itu dipasangnya di return ya teman-teman, di posisi return. Ada strainer juga. Nah itu yang biasanya dibersihkan per 3 bulan juga atau per bulan, tergantung pemakaiannya, 24 jam atau hanya beberapa ini gitu loh. Nah untuk sistemnya per lantai, jadi dari per lantai itu kan ada valve juga ya, valve cabangnya. Nah itu di ujung per lantai diusahakan harus ada yang namanya three-way valve ya teman-teman. Three-way valve karena kenapa? Ini untuk membuang angin yang terjebak. Jadi kalau nggak ada three-way valve, kadang-kadang si
air itu kan sirkulasi, kadang-kadang ada angin yang terjebak, pas anginnya itu berada di ujung itu lebih banyak, dia nggak mau sirkulasi, jadi mengakibatkan air itu nggak sirkulasi, FCU yang satu lantai itu tidak dingin. Nah, tapi kalau ada 3-way valve otomatis dia akan sirkulasi terus. Jadi kalau ada angin terjebak, dia otomatis dibuang seperti itu, teman-teman. Jadi per lantai minimal satu di ujung ada 3-way valve, tapi banyak juga yang nggak dipasang nih, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu akan repot juga. Kalau tidak ada 3-way valve. Seperti itu. Untuk sistemnya air cool itu sama ya, teman-teman. Cuman beda pendinginnya nggak ada cooling tower aja. Dia kayak semacam outdoor AC lah, dia ada kipas di atasnya. Nah, itu kipasnya itu yang sering dibersihin beberapa bulan gitu loh, teman-teman. Itu aja ya, teman-teman. Jadi ada pompa chiller ya, ada pompa supply chiller ya, ada juga PDP, pressure differential valve, itu adalah untuk mengatur tekanan berlebih ya, teman-teman. Seperti itu. Karena pas kita setting misalkan itu 10 kilo ya, 10 bar gitu dari pompa, nanti pas malam itu kita matiin, tekanan kan akan semakin tinggi karena valve-valve FC itu banyak yang ditutup. Nah, itu akan dibuang lagi ke feedernya pompa chiller, jadi balik lagi ke situ, jadi sirkulasi. Kalau tidak ada itu nanti bisa jebol semua itu ya. Jadi untuk kekuatan FCU AHU sendiri, FCU biasanya sampai 10 kilo, jadi tekanan chiller sampai 10 kilo dia masih bisa sirkulasi lah, nggak bakalan jebol gitu loh, teman-teman. Tapi kebanyakan ini 3 kilo 4 kilo sih masuk ke FCU ini, tergantung kan, semakin dekat dia semakin tinggi tekanannya, seperti itu. Nah, jadi untuk menghitung kapasitas chiller itu berapa TR, kan kadang-kadang ada yang namanya kalau misalnya ngitung chiller itu seperti apa sih, kok pakainya TR tone rate gitu loh. Nah, itu sama aja seperti seperti ngitung AC biasa. Jadi ruangan itu berapa meter persegi ya, nanti dapat luasannya, setelah itu tinggal dikali kalau misalnya office sekitar 600 atau 650 ya per BTUH nya, per meternya BTUH. Nah, kalau misalnya untuk ruangan-ruangan biasa 500 boleh lah, seperti itu. Nah, dari hasil perkalian tadi nanti tinggal dibagi 12.000, maka dapatlah TR, seperti itu. Kalau misalnya BTUH kan, kalau kita ngitung AC PK itu tinggal dibaginya 9.000 itu. Tapi kalau chiller dibaginya 12.000 karena tone rate. Kalau AC kan BTUH gitu, PK ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi dari sistem chiller itu ada yang namanya pompanya cooling tower gitu loh, seperti itu, teman-teman ya. Ya, mungkin itu saja ya, teman-teman, di dalam sistem chiller ya, teman-teman, supaya kalian bisa tahu. Jadi minimal kalian tahu fungsinya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Banyak juga di browsing di internet, banyak yang bisa menerangkan seperti itu. Tapi ini saya jelasin hanya garis besarnya saja ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi dalam chiller itu ada yang namanya PDP, ada yang namanya pompa chiller, ada yang namanya balancing valve ya. Ingat ya, balancing valve itu dipasang di return ya, teman-teman. Dipasang di return. Ada yang namanya 3-way valve itu biasanya ditaruh di perlantai ya, masing-masing satu, karena itu untuk sirkulasi membuang angin itu, teman-teman. Seperti itu. Ini adalah single line diagram chiller water cool ya, teman-teman. Nah, ini yang warna hijau ini adalah kompresor ya, teman-teman. Chillernya ya, ini adalah kompresornya. Nah, ini adalah rangkaian pompa chillernya, teman-teman, seperti ini. Nah, CHWP ya, chiller water pump. Nah, untuk yang ini adalah tangki ekspansi ya, teman-teman. Ini yang untuk penyusutan dan pemuaian, seperti itu. Nah, yang ini adalah kondisi PDP, pressure differential valve. Ini yang gunanya untuk tekanan berlebih ya, teman-teman.
seperti ini kondisinya ya. Nah, ini adalah instalasi yang ke cooling tower ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah yang kotak-kotak ini adalah cooling towernya nih, ini cooling tower. Nah, ini ada juga dosing pump, ini biasanya dikasih chemical ya teman-teman, biar kualitas air untuk ke kondenser itu bersih, jadi si kondenser lebih awet gitu. Nah, ini adalah tangki make up water, jadi ini ada tangkinya kayak roof tank, terus ada pompanya nih, pompanya make up water cooling tower. Ini juga buat supply ya, kalau misalnya ada berkurang dia akan nambah secara otomatis seperti itu. Nah, ini adalah kondisi kompresornya ya teman-teman, chillernya nih. Jadi satu sisi adalah pendingin kondensernya, yang sisi ini adalah sisi kompresor untuk mendinginkan air ke instalasi seperti itu teman-teman. Ya, inilah kondisi diagram water cool ya. Ini adalah contoh chiller air cool ya teman-teman. Jadi pendinginnya pakai kipas. Nah, itu yang di atasnya itu adalah kipas ya teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah sistem chiller air cool teman-teman. Nah, itu yang di atasnya itu ada bulat-bulat, itu adalah kipas ya teman-teman. Itu adalah kipas pendingin ya. Nah, itu adalah PDP, ada PDP ini bypass, yaitu untuk kelebihan tekanan ya, mengatur kelebihan tekanan ya. Ya, ini adalah kondisi balancing valve yang di FCU ya, ada strainer, ada balancing valve. Nah, ini nanti kalau untuk di perlantai di ujung itu ada three-way valve ya teman-teman, khusus satu di ujung saja teman-teman, satu lantai cukup. Ini adalah kapasitas expansion tank 500 liter. Ini posisinya di atas ya, karena sempat ditaruh di bawah itu si pompa sirkulasinya kurang, jadi harus ditaruh di atas ya. Ini adalah pompa chillernya seperti ini ya teman-teman, kondisi single line diagram chiller air cool seperti ini teman-teman. Jadi secara sistem sama ya, yang membedakan sistem pendinginnya. Nah, untuk tes flushing ya teman-teman, tes flushing nih, kalau misalnya chiller itu kan pipa itu udah otomatis kan kotor ya teman-teman. Mau cek flushing berapa kali itu kotor kalau misalkan kalian ngetes flushingnya tidak sambil dibuang sambil diisi. Jadi misalkan hanya dibuang aja habis itu diisi, karena pipa itu berapa detik aja itu langsung korosit, itu nggak bakalan dapat nilai airnya, itu nggak bakalan bisa bersih teman-teman. Itu bisa beberapa hari pun nggak bakalan bisa bersih. Jadi kalau misalnya tes flushing kalau mau bersih, jadi setelah air terisi penuh dibuang sambil diisi, jadi dibuang juga diisi juga, jadi sirkulasi itu lama-lama bisa bersih. Karena di chiller itu tidak boleh airnya itu kotor. Kalau kotor itu nanti di strainer banyak numpuk, bisa jadi malah tidak sirkulasi, malah mampet, itu yang bikin chiller cepat rusak FCU AHU-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya tes flushing, jadi diisi sekaligus dibuang gitu. Nah, itu biasanya seharian itu bisa bersih, airnya akan bersih sekali itu teman-teman. Tapi kalau cuman diisi terus habis dibuang, habis itu diisi lagi, itu mau beberapa kali pun itu bakalan kotor, nggak bakalan dia bersih gitu loh. Karena dari pipa kosong itu udara itu udah udah timbul korosit seperti karat, itu yang menimbulkan kotor terus. Jadi mau beberapa kali pun dikotor. Jadi harus kalau tes flushing itu ya harus sirkulasi ya, diisi penuh dulu, setelah itu dibuang tapi sambil diisi gitu loh. Jadi balance, nanti akan sendirinya lama kelamaan itu akan bersih pipa air chillernya seperti itu. Ya, itu aja ya teman-teman untuk sistem pipa chiller itu. Garis besarnya kalian tahu yang namanya cooling tower ataupun air cool ya. Itu ada balancing valve,
ada strainer, ada juga namanya 3-way valve, ada juga PDP pressure differential valve ya teman-teman. Itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Good luck.